Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ramadan telah berlalu, telah tiba kemenangan dan kebahagiaan. Berbahagialah mereka orang-orang yang telah beribadah di bulan suci Ramadan. Berbahagialah mereka yang telah berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah menahan rasa kantuk mereka untuk salat malam, untuk sujud dan ruku bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah membasahi lisan-lisan mereka dengan tilawah Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka. Berbahagialah mereka yang telah menyisihkan sebagian harta mereka untuk memberikan secercah kebahagiaan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang kekurangan. Berbahagialah mereka yang telah meneteskan air mata mereka di malam-malam yang indah, di malam-malam bulan Ramadan. Semoga tetesan air mata mereka tersebut mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Merekalah orang-orang yang telah meraih janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, la yantiqu 'anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, sungguh indah di pagi hari yang berbahagia ini kita buka hari raya kita dengan bertakbir, dengan sujud, dengan ruku, dengan bersimpu di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Inilah keistimewaan hari-hari raya kaum muslimin. Hari raya kaum muslimin istimewa, didahului dengan ibadah yang mulia dan dibuka dengan ibadah yang mulia. Lihatlah bulan Ramadan, lihatlah hari raya Idul Fitri, didahului dengan beribadah penuh selama sebulan penuh. Kemudian tatkala hari raya di pagi hari dibuka dengan takbir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan hari raya umat-umat yang lain. Berbeda dengan hari raya bangsa-bangsa yang lain. Berbeda dengan hari raya agama-agama yang lain yang tidak disertai dengan ibadah. Bahkan terkadang hari raya mereka murni berisi kemaksiatan. Wal iyadzu billah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita di pagi hari ini untuk sujud dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengizinkan kita berpuasa, Allah yang telah mengizinkan kita untuk salat tarawih, Allah yang mengizinkan kita untuk qiyamul lail, Allah yang telah mengizinkan kita untuk membasahi lidah kita dengan lantunan ayat-ayat Allah. Maka kita berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melalaikan ibadah dan ganjaran bagi hamba-hambanya yang telah beramal saleh. Kita sangat sadar dan kita sangat yakin bahwasanya ibadah puasa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Akan tapi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal barrur rahim. Dialah Rabb yang maha baik dan maha penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang maha pengampun lagi yang maha penyayang. Kita berharap kesalahan-kesalahan kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di atas mimbar yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan asmaullah al-husna, dengan nama-nama yang indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berharap
agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita di pagi hari ini berhari raya dengan penuh kebahagiaan, berhari raya dengan penuh ketentraman, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan karib kerabat, bertemu dengan sahabat-sahabat, maka ketahuilah masih banyak saudara-saudara kita yang berhari raya dengan penuh kesulitan, dengan penuh ketegangan, dengan penuh suasana genting, disertai dengan suara dentuman bom dan rudal, disertai dengan aliran darah, disertai dengan tangisan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuat, agar Allah menguatkan mereka dan menegarkan mereka di atas agama mereka, dan Allah menjadikan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini orang-orang yang berpuasa berhak untuk bergembira. Bagaimana tidak bergembira? Rasulullah SAW telah bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan tatkala di akhirat bertemu dengan Rabb-Nya. Dia bergembira tatkala berbuka puasa harian, dan juga dia bergembira pada hari berbuka, yaitu pada hari raya. Maka kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita bergembira, silakan kita bersenang-senang, akan tapi jangan sampai kegembiraan kita bercampur dengan berbagai macam kemaksiatan, dan jangan sampai kegembiraan kita bercampur dengan sikap tabzir berlebih-lebihan. Jangan sampai kita termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah termasuk teman-temannya syaitan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyedihkan, sebagian orang menjadikan hari raya sebagai awal dari hari kemaksiatan. Dia buka hari raya dengan kemaksiatan. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal Rabb-Nya kecuali pada bulan Ramadan. Harusnya dia ingat bahwasanya Tuhan yang dia sembah di bulan Ramadan, dialah Tuhan di 11 bulan yang lainnya. Tuhan yang telah memerintahkan dia untuk beribadah dan bersimpuh di bulan Ramadan, dialah Tuhan yang telah memerintahkan dia untuk beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, hendaknya dia takut dan bertakwa kepada Allah di bulan-bulan yang lainnya. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melaksanakan khutbah Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat kepada para wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Karena kebanyakan kalian masuk neraka jahannam. Maka ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah? Kenapa para wanita banyak masuk neraka jahannam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tuksirna syakat wa takfurna al-ashir." Karena kalian suka mengeluh dan karena kalian lupa dengan kebaikan para suami. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir." Karena kalian suka melaknat, kalian suka mencela, dan kalian lupa dengan kebaikan para suami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah, wa aktsirna istighfar, dan perbanyaklah beristighfar. Oleh karenanya para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian melupakan kebaikan suami kalian. Janganlah kalian suka mengeluh kepada suami kalian atau mengeluhkan tentang suami kalian. Sungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan kepayahan dan kesulitan. Bersabarlah hidup dengan suami-suami kalian. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Ingatlah suami kalian adalah surga atau neraka kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Jika suamimu ridha dan suka dengan sikapmu, bahagia tatkala memandangmu, mendapati engkau adalah seorang wanita yang sabar, yang salehah, yang tidak suka mengeluh, tidak suka mencela, maka sungguh engkau telah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Akan tetapi jika perkaranya adalah sebaliknya, engkau adalah seorang istri yang suka mengeluh, lupa dengan kebaikan-kebaikan suamimu, suka mencela, suka melaknat, maka sungguhnya engkau telah membuka pintu neraka selebar-lebarnya. Ingatlah para wanita, tatkala engkau menikah, maka wajib bagimu untuk berbakti kepada suamimu, sebagaimana wajib bagimu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Jikalau Anda, wahai para wanita, tatkala
menyenangkan hati ayah dan ibu Anda merasa mendapatkan pahala yang besar. Maka demikian pula tatkala anti membahagiakan suami anti, menyenangkan hati suami anti, membuat suami anti ridha, maka anti juga mendapatkan pahala yang besar. Dan sebaliknya, jika anti merasa bersalah tatkala membentak ayah dan ibu, tatkala mencerca dan memaki ayah dan ibu, tatkala bermuka masam di hadapan ayah dan ibu, maka ingatlah demikian pula dosanya tatkala anti bermuka masam di hadapan suami, tatkala anti mencela, tatkala anti menghina suami, tatkala anti tidak bersyukur kepada suami, tatkala anti mengangkat suara di hadapan suami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Ramadan telah berlalu, lembaran baru kehidupan telah kita buka kembali. Catatan dan coretan hitam telah bersih, tantangan baru kembali hadir. Belenggu-belenggu syaitan telah terlepas. Sebagaimana kita bergembira pada hari ini karena meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kelompok lain yang bergembira selain kita. Siapa mereka? Mereka adalah para pelaku maksiat. Mereka bergembira Ramadan telah berlalu. Mereka gembira karena teman-teman mereka dari para syaitan telah terlepas dari belenggu mereka. Mereka gembira bahwasanya syaitan-syaitan telah siap untuk diajak bekerja sama untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Sungguhnya bulan Ramadan ibarat pesantren kilat yang telah memperbaiki akhlak kita sebulan penuh, telah menggembel kita untuk kuat sholat malam, mengajari kita untuk meninggalkan syahwat dan hawa nafsu karena Allah. Maka sekarang tiba saatnya kita berhadapan dengan ujian. Apakah di 11 bulan ke depan kita masih bisa menunjukkan nilai-nilai Ramadan, ataukah hilang dan lenyaplah nilai-nilai Ramadan tersebut? Apakah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid masih bisa kita jaga? Apakah sholat malam meskipun hanya sholat witir 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat masih bisa kita jaga? Lembaran-lembaran Al-Quran yang selama ini menemani kita di bulan Ramadan, apakah masih bisa tetap menemani kita di 11 bulan ke depan? Apakah semuanya telah berubah? Solat kita mulai bolong-bolong, masjid-masjid ditinggalkan, solat malam kita berganti dengan mimpi-mimpi dan tidur yang lelap. Al-Quran tidak lagi menemani kita, akan tapi selalu menjadi hiasan indah di rak-rak kita. Jika perkaranya demikian, maka percayalah bahwa sungguhnya pesantren Ramadan yang kita jalani selama sebulan penuh adalah pesantren yang gagal. Sungguhnya Ramadan itu ibarat bengkel yang memperbaiki sebuah mobil. Jika mobil dimasukkan ke dalam bengkel tersebut, kemudian dikeluarkan ternyata mobilnya menjadi lebih baik, maka bengkel tersebut adalah bengkel yang berhasil. Tetapi sebaliknya, jika dimasukkan mobil tersebut ke dalam bengkel, lalu setelah dikeluarkan dari bengkel ternyata mobilnya sama saja atau bahkan lebih rusak, maka ketahuilah bengkel tersebut adalah bengkel yang gagal. Dan sungguh merupakan keindahan tatkala seorang sebelum Ramadan dia bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Lantas setelah dia masuk di bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan bulan Ramadan, maka berubahlah kondisinya. Jadilah dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ia ibarat seperti seekor ulat yang kerjaannya adalah memakan dedaunan, merusak dedaunan, merusak buah-buah. Lantas kemudian ulat tersebut masuk dalam kepompong, berdiam beberapa lama, kemudian ulat tersebut keluar menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang enak untuk dipandang, yang menghiasi udara, dilihat warnanya indah seperti pelangi, kupu-kupu yang membantu penyerbukan tanaman. Maka jadilah Anda seperti kupu-kupu setelah bulan Ramadan. Jadilah Anda lebih indah, enak dipandang, lebih baik terhadap suami, lebih baik terhadap istri, lebih baik terhadap anak-anak, lebih baik terhadap sama kaum muslimin, ibadah lebih indah, lebih rajin sholat malamnya, lebih rajin sholat di masjid. Maka Anda ibarat kupu-kupu yang sangat indah. Ingat, Ramadan harus memberikan perubahan kita ke arah yang lebih baik. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Sungguh kita tidak tahu apakah kita masih bisa sujud dan ruku, bersimpuh dan menangis lagi di malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan tahun ini harus memberikan kehidupan baru bagi kita, harus menjadi motivasi bagi kita dalam beraktivitas kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah saya dan ibadah Anda sekalian. Taqabbalallahu ta'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kalian. Taqabbalallahu siyamana wa qiyamana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat malam kita, sujudana wa ruku'ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sujud kita dan ruku' kita, tilawatana wa takhasyu'ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah lantunan Al-Quran kita. Innahu sami'un qaribun mujib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.